Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mukjizat, irhas, karomah, dan maunah. Arti dari setiap lafaz tadi, yaitu mukjizat, irhas, karomah, dan maunah, kan kita bahas artinya. Kemudian juga apa persamaan dan perbedaannya, ya, beserta contoh-contohnya. Nah, persamaannya, ya, mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah sama-sama kejadian dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di luar nalar manusia. Kita bahas mukjizat terlebih dahulu. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Kapan? Ya, setelah mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Contohnya, ya, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa juga bisa membelah lautan, ya. Peristiwa Isra Mi'raj pada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim yang tidak panas berjalan di atas api. Nah, ini adalah mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi ketika seseorang sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Kemudian irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon nabi. Berarti kalau calon nabi itu sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan biasanya irhas ini terjadi ketika mereka ini masih kecil, ya, atau juga sewaktu bayi ataupun anak-anak. Contohnya ketika Nabi berusia 4 tahun, itu ada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad, di mana sifat-sifat buruk yang ada pada diri Nabi Muhammad itu dibuang oleh malaikat kala itu. Kemudian Nabi Isa bisa berbicara setelah dilahirkan, di mana memang Nabi Isa ini lahir tanpa ayah, ya. Kemudian setelah Nabi Isa lahir, bayi Nabi Isa itu bisa berbicara. Nah, itu dinamakan dengan irhas, kejadian luar biasa terjadi sebelum menjadi nabi dan rasul, ya. Bedanya tadi itu aja, kapan terjadinya. Kalau mukjizat itu diberikan oleh Allah ketika seseorang sudah menjadi nabi dan rasul. Kalau irhas itu sebelum menjadi nabi dan rasul. Nah, adapun maunah juga sama, ya, kejadian luar biasa. Sedangkan menurut bahasa, maunah artinya adalah pertolongan. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya, ya. Jadi kalau ini bisa terjadi bisa terjadinya pada nabi dan rasul, bisa juga manusia biasa, ya. Nah, kemudian maunah ini Allah berikan kepada siapapun yang ia kehendaki, ya. Kemudian maaf, saya jelasin maunah dulu, ya, kelewat, karomahnya nanti terakhir. Baik itu nabi, para wali, ataupun manusia biasa. Nah, contohnya apa? Maunah itu pertolongan Allah yang Allah berikan kepada semua orang yang selamat dari bencana alam. Dan pada saat itu villa tempat mereka di pantai Anyer waktu itu, ya. Selamat mereka para penghafal Quran, sedangkan yang lainnya sebagaimana kita ketahui itu hancur porak-poranda, ya. Kemudian karomah. Nah, karomah itu apa? Sama pertolongan Allah, tapi diberikannya kepada waliullah, ya. Wali Allah atau orang soleh, orang pilihan Allah. Contohnya seperti karomah Kiai Haji Nur Ali. Waktu itu Kiai Nur Ali berhadapan dengan tentara Belanda, namun tentara Belanda kala itu tidak bisa melihat ada pakai Nur Ali. Nah, disinilah karomah beliau, ya, yang Allah berikan terkhusus untuk waliullah. Kemudian karomah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasul yang diberi pengetahuan bahwa janin yang ada dalam rahim istrinya itu berjenis kelamin perempuan, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa persamaan mukjizat, irhas, dan karomah serta maunah itu sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan tidak bisa masuk akal, gitu, ya. Nah, sama-sama kejadian luar biasa yang Allah berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan dari keempatnya yaitu penerimanya, ya. Kita lihat dari penerimanya. Kalau mukjizat dan irhas diberikan kepada nabi dan rasul, ya.
Sedangkan karomah diberikan kepada nabi dan rasul, waliullah, serta orang-orang soleh yang dia kehendaki. Kemudian maunah diberikan kepada hamba Allah yang ia kehendaki. Kemudian perbedaan waktunya, kalau mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul, kalau irhas diberikan ya kepada calon nabi. Artinya ketika nabi itu berusia masih kecil atau masih kanak-kanak ya, bahkan tadi bayi contohnya seperti Nabi Isa. Kemudian pembelahan dada Nabi Muhammad ya. Nah, itu saja teman-teman, masih banyak kisah mukjizat lainnya ya. Silahkan dibaca di bukunya. Ini ibu hanya mengambil beberapa saja ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.